Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariskiana dengan NIM 1905728. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Rati dan Ibu Lisnawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai My Business Plan. Jadi, sebelum kita menganalisa keuangan, produksi maupun pemasaran, kita membutuhkan analisa pros and cons terlebih dahulu. Yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut itu layak atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan dua ide bisnis. Ide bisnis yang saya punya yaitu Rasana Project, yaitu bisnis di bidang kuliner, khususnya makanan tradisional Indonesia. Kemudian ada flavorful.com, yaitu berbentuk e-commerce, jadi menyediakan bahan-bahan kue. Untuk aspek positif dari Rasana Project, yang pertama, wilayah produksinya itu dekat dengan pasar bahan baku, artinya kita mudah mendapatkan untuk bahan-bahan untuk produksi. Kemudian yang kedua, ketersediaan bahan bakunya yang dibutuhkan tuh banyak, jadi artinya terpenuhi. Yang ketiga, kemampuan dalam memproduksi, yaitu saya memiliki keahlian dalam bidang memasak. Yang keempat, makanan Indonesia, khususnya jajanan pasar, itu disukai berbagai kalangan. Yang kelima, kemasan produk yang digunakan yaitu eco-friendly atau ramah lingkungan. Keenam, tidak memerlukan modal yang besar. Dan yang ketujuh, kita sama-sama ingin melestarikan makanan Indonesia. Untuk aspek negatifnya, yang pertama itu adalah kemampuan jumlah produksinya itu terbatas karena kurangnya jumlah orang. Yang kedua, persaingan cukup kuat, yaitu banyak yang menjual makanan tradisional, baik itu kalangan yang di bawah ataupun yang di atas. Yang ketiga, beberapa bahan sekarang cukup terbatas, contohnya kayak daun pisang ataupun kayak buah nangka ini sulit dicari gitu. Yang keempat, makanan atau jajanan pasar hanya bisa bertahan satu kali, artinya kita harus memproduksi setiap hari. Untuk ide bisnis yang kedua itu flavorful.com. Aspek positifnya yang pertama, belum ada e-commerce yang menyediakan atau khusus untuk menjual bahan-bahan kue. Yang kedua, ketersediaan produk atau brandnya itu banyak, jadi kita bisa bekerja sama dengan banyak UMKM ataupun brand-brand lokal yang sudah besar. Kemudian yang ketiga, bisnis di bidang kuliner itu kan sedang maju, artinya kita cocok atau timing itu pas untuk membuat suatu e-commerce yang menyediakan bahan-bahan baku, khususnya bahan baku kue. Yang keempat, dapat meningkatkan brand lokal, karena setahu saya itu banyak banget brand lokal yang membuka usaha bahan-bahan kuehnya, yaitu maksudnya itu seperti membuat pasta vanili, seperti itu contohnya. Jadi kita bisa meningkatkan brand-brand lokal. Yang kelima, itu kemampuan membuat situs website atau platform melalui kerjasama dengan yang sudah ahli. Untuk aspek negatifnya, yang pertama, kita membutuhkan modal yang besar. Yang kedua itu kurangnya kemampuan saya dalam melakukan kerjasama, jadi minimnya ilmu untuk mencari distributor resmi dan pemilik brandnya. Yang ketiga itu belum memiliki investor. Yang keempat, sulit menemukan kontak atau link untuk bekerja sama. Setelah saya analisa dan saya hitung bahwa untuk Rasana Project itu memiliki poin 3, dan untuk flavorful.com itu memiliki poin 1. Artinya yang lolos ataupun yang layak untuk kita lanjut untuk analisa itu adalah Rasana Project. Baik, sekarang kita akan menganalisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Untuk strength atau kekuatannya, yang pertama, kemampuan saya dalam memasak, khususnya makanan Indonesia. Yang kedua itu, produk Rasana itu menggunakan kemasan yang eco-friendly. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang fresh dan premium. Yang keempat, strategi pemasaran melalui online, yaitu melalui food blogger atau influencer atau endorsement. Untuk offline-nya sendiri yaitu dengan menggunakan pelayanan yang ramah. Yang kelima itu kemasan atau looknya itu dikhususkan untuk lebih eksklusif atau lebih simple, tapi terlihat looknya lebih luxury gitu. Untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu yang pertama, kurangnya alat
yang lebih besar dan alat yang lebih banyak, karena itu salah satunya agar produksi itu lebih banyak juga. Yang kedua, tidak memiliki toko untuk memperkenalkan secara offline. Yang ketiga, beberapa makanan Indonesia itu ada yang belum pernah dibuat atau dikembangkan. Maksudnya di sini saya belum pernah membuat makanan tersebut. Yang keempat, terbatasnya orang untuk memasak atau produksi. Yang kelima, media sosial itu belum dikelola dengan baik. Untuk opportunities atau peluangnya, yang pertama itu belum ada yang menjual produk makanan Indonesia tetapi dengan kemasan yang eco-friendly. Kemudian yang kedua itu bisnis kuliner itu sedang meningkat, artinya tadi pas untuk memulai bisnis kuliner. Yang ketiga itu konsumen saat ini lebih banyak milenial, jadi kemasannya sebisa mungkin kita harus terlihat simpel tapi lebih mewah. Kemudian yang keempat itu kurangnya makanan tradisional yang berkualitas, makanya di sini kami menyajikan makanan yang dengan kualitas yang bagus gitu. Yang kelima, teknologi canggih itu mempermudah kita untuk melakukan pelayanan yang fast response dan ramah. Untuk traits atau tantangan, yang pertama itu kemampuan memasak pesaing itu lebih hebat. Nah, yang kedua itu modal pesaing pun lebih besar, dan yang ketiga alat yang digunakan pesaing itu lebih lengkap sehingga produksinya pun akan lebih banyak. Kemudian yang keempat, beberapa bahan seperti daun pisang, seperti buah nangka mungkin udah sulit ditemukan. Mungkin kalau daun pisang masih bisa dicari. Untuk yang kelima, itu branding produk pesaing pun lebih cepat karena dia bisa endorse kemana-mana dan bisa melalui iklan di mana-mana. Itu contohnya dengan modal yang besar juga tadi. Setelah saya analisa SWOT, saya juga memberikan nilai untuk masing-masing poinnya. Untuk selisih dari strengths dan weakness itu poinnya 4, dan untuk selisih opportunities dan threat itu poinnya 2. Jika kita lihat perhitungan yang tadi, artinya ide bisnis saya itu berada di kuadran 1 atau berada di kuadran 1 itu star. Nah, strategi apa sih agar saya itu bisa memenangkan persaingan di kuadran tersebut? Yaitu dengan cara menambah ataupun meningkatkan kekuatan saya. Kemudian tujuannya itu untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada agar dapat menghadapi ancaman yang ada. Jadi yang tadi, kekuatan tadi itu saya tingkatkan agar saya bisa mengambil peluang yang ada, agar ancaman pun bisa saya hadapi dengan maksimal gitu. Baik, setelah kita mengetahui ide bisnis yang berada di kuadran berapa, yaitu kuadran 1, artinya kita bisa ke tahap selanjutnya. Untuk analisa pesaing, saya ada 3 contohnya, yaitu yang pertama itu, pesaing pertama itu Canary Cakery. Kelebihannya yaitu mereka memiliki toko, kemudian pelayanan yang ramah, lalu produknya itu dapat diantar dan kemasannya pun bagus. Tapi ada kekurangannya, yaitu jenis makanan yang kurang lengkap, kemudian masih menggunakan plastik. Nah, bagaimana sih cara mengatasi persaingannya? Yaitu dengan cara kemasan produknya yang kita punya itu harus lebih simpel tetapi eksklusif gitu. Yang kedua itu produknya itu diperbanyak jenisnya agar konsumen bisa memilih yang disukai itu yang seperti apa. Untuk pesaing kedua yaitu ada Vin's Recipe. Kelebihannya mereka sama-sama memiliki toko, terus kemasannya juga eksklusif. Yang ketiga, bentuknya itu unik dan pelayanannya cepat. Pelayanan cepat di sini karena mereka sudah memiliki alat-alat yang lebih besar dan banyak. Untuk kelemahannya, harganya mahal di antara yang lain, masih menggunakan kemasan plastik. Nah, cara mengatasi persaingannya yaitu dengan pelayanan kita pun harus cepat dan ramah. Kemudian, harga kita harus bisa lebih terjangkau, tetapi tidak melupakan dari segi rasa dan kualitasnya. Kemudian, kita tidak menggunakan kemasan dari bahan plastik. Pesaing ketiga yaitu Lempar Purnama. Kelebihannya itu mereka memiliki counter, memiliki banyak rasa, dan kemasannya juga bagus. Untuk kelemahannya mereka ada, yang pertama harganya itu cukup mahal. Kemudian
jenis atau variannya itu hanya satu, yaitu mereka hanya menjual lembar saja mungkin, tetapi variannya cukup banyak. Cara mengatasi persaingannya yaitu dengan harga kita harus lebih terjangkau, kemudian jenis dan varian rasanya harus diperbanyak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nama bisnisnya, yaitu Rasana Project. Jadi Rasana itu berasal dari bahasa Sunda yang artinya rasanya. Highlight di sini itu rasa, karena rasa itu bisa membuat makanan menjadi lebih memorable. Artinya di sini kita ingin memberikan pengalaman yang baru ataupun memori yang baik untuk konsumen. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi logo, jenis font yang saya gunakan itu berbentuk ukiran. Artinya itu menunjukkan ukiran-ukiran batik, meskipun tidak spesifik, tapi di sini menunjukkan budaya Indonesia. Kemudian dari pilihan warna fontnya sendiri, itu berwarna hijau, itu mengartikan eco-friendly, karena biasanya eco-friendly itu identik dengan warna hijau. Kemudian jika kita lihat di sini ada gambar icon wish atau pengaduk. Nah, itu mengartikan bahwa produk kami itu home bakery atau benar-benar membuat sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai produknya. Jadi, Rasana Project itu adalah bisnis di bidang kuliner, yaitu menjual produk makanan Indonesia dengan kemasan yang eco-friendly. Terdiri dari jajanan pasar seperti katimus, onde-onde, ongol-ongol, ataupun lemper dan lontong. Kemudian ada makanan beratnya, main course itu ada nasi timbel ayam, nasi ayam betutu, nasi gepuk, dan lain sebagainya. Dari segi cemilannya ada kentang Mustafa, ada rempeyek, ada telur gabus, dan berbagai macam jenis sambal. Manfaatnya itu apa sih? Nah, manfaatnya itu konsumen itu ikut melestarikan makanan khas Indonesianya. Jadi dari masyarakat sendiri itu harus bisa melestarikan budayanya sendiri. Kemudian konsumen itu membantu untuk mengurangi sampah plastik. Di sini juga tujuannya agar para produsen yang lain pun ikut berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, bermanfaat bagi kesehatan karena di sini mengandung bahan-bahan yang alami, yang fresh gitu. Kemudian nomor 4, di setiap produk itu memiliki khasiatnya masing-masing, dari cengkeh, dari kayu manis dan lain-lain. Yang kelima, itu jajanan pasar itu dapat mengenyangkan, bisa sebagai cemilan ataupun bisa sebagai sarapan. Jadi cocok untuk di segala kegiatan. Kemudian keunikan dan keunggulan produk dari Rasana Project itu apa sih? Yang pertama, kaya akan rempah-rempahnya. Udah jelas banget karena highlight di sini kan rasa, dan ingin menampilkan rasanya khas Indonesia itu seperti apa, makanya banyak rempah-rempah yang digunakan. Kemudian yang kedua itu ada mengangkat makanan tradisional yang tidak terlalu terkenal atau jarang ditemukan. Jadi di sini selain menampilkan atau menjual produk yang sudah ada ataupun yang sering dijual, kita pun memiliki tugas ataupun PR agar bisa menampilkan jenis-jenis makanan tradisional yang mungkin orang-orang belum mengetahuinya. Yang ketiga, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Setelah kita mengetahui analisa SWOT, pros and cons, kemudian deskripsi produknya, di sini saya akan menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Jadi yang pertama itu ada segmentasi, yaitu pengelompokan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Untuk kelompok geografi itu negaranya Indonesia, provinsinya itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta dan Banten. Kemudian kotanya itu Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Untuk kelompok demografi itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia itu dari mulai balita sampai manula, kemudian tingkat pendapatan dari bawah, menengah sampai atas, kemudian tingkat pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sudah bekerja. Untuk kelompok psikografi itu ada gaya hidup. Yang pertama itu zero waste atau hidup minim sampah, kemudian yang kedua itu ada simple atau praktis. Berdasarkan personality-nya ada yang pertama itu berperilaku rasional, artinya mementingkan barang yang dibutuhkan. Yang kedua ada berperilaku irasional atau mementingkan gengsi
atau tanpa dipikirkan. Setelah itu ada targeting atau penargetan, jadi memilih calon konsumen yang dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan tadi itu mana yang cocok dengan produk kita gitu, produk Rasana Project. Kelompok geografi itu sini saya memilih negara Indonesia, kemudian provinsinya Jawa Barat dan DKI Jakarta. Untuk kotanya itu Bandung dan Jakarta dan sekitarnya. Alasannya adalah karena untuk penjualan awal itu saya ingin memilih pasar yang dekat dengan produksi. Kemudian dari kelompok demografi itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan karena tidak ada pembeda untuk mengkonsumsi makanan gitu. Kemudian ada usia sekitar remaja sampai dewasa. Tetapi ada beberapa tekstur yang bisa dimakan oleh manula. Kemudian ada tingkat pendapatan itu menengah sebetulnya karena harganya cukup terjangkau dengan kualitas yang terjamin. Untuk tingkat pendidikan itu tidak ada, jadi bebas, semua kalangan itu bisa membeli. Dari segi kelompok psikografi ini ada gaya hidup. Di sini memilih gaya hidup minim sampah dan praktis karena cocok banget. Soalnya alasannya itu karena kemasan produknya kan tidak menggunakan plastik, tetapi dapat dibawa kemana saja, jadi bisa saat liburan maupun ke kantor. Kemudian ada personality, yaitu rasional. Konsumen di sini membeli karena kebutuhan, contohnya membeli produk kami itu kan makanan, jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan rasa lapar. Selanjutnya ada positioning, yaitu cara agar produk kita itu dapat mudah diingat oleh konsumen. Jadi Rasana Project itu menyatakan bahwa produknya itu memberikan rasa yang menyenangkan atau membuat bahagia. Artinya Rasana Project sedang membangun kepercayaan pada konsumen bahwa makanannya itu mengutamakan dari segi rasa yang akan membuat konsumen itu mendapatkan memori atau pengalaman yang baik saat mengkonsumsinya. Kemudian maka dari itu dibuatlah makanan yang asli dan fresh agar rasa yang dihasilkan itu enak dan berkualitas. Untuk tagline-nya atau slogan yaitu Give a Joyful Taste. Di sini kita ingin menjelaskan bahwa produk kami itu kan menonjolkan rasa. Di sini untuk lebih spesifiknya itu untuk orang asing yang ingin mengenal budaya Indonesia. Nah, di sini kami memberikan rasa-rasa rempah-rempah dari Indonesia itu seperti apa. Jadi memberikan pengalaman bagi mereka budaya Indonesia khususnya di makanan itu seperti apa gitu. Jadi sini memberikan sesuatu yang beda. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan atau produk dari Rasana Project. Jadi Rasana Project itu produknya itu dari mulai cemilan, jajanan pasar sampai main course-nya atau makanan berat. Kemudian untuk pesaingnya itu banyak sekali karena mulai dari yang tinggi maupun rendah itu banyak yang jual gitu. Banyak yang menjual produk jajanan pasar. Kemudian apa sih yang membedakannya itu ataupun pembeda dengan yang lainnya? Jadi produk makanan dari Rasana Project itu kan menggunakan bahan yang fresh. Terus tujuannya itu agar rasanya enak dan berkualitas. Kemudian dari segi kemasan berusaha agar meminimalisir penggunaan kemasan plastik. Yang ketiga itu unik karena menambah inovasi dan kreativitas tanpa menghilangkan keaslian rasa Indonesianya. Terus apa sih keunikan atau keunggulan yang dapat menarik hati konsumennya? Contoh itu dari segi produknya jajanan pasar itu ada katimus, lontong isi ayam. Jadi lontong isinya itu bumbunya itu bumbu opor, bumbu ayam betutu, kemudian ada daging bumbu rendang. Jadi kan berbeda tetapi masih tetap menonjolkan segi rasa Indonesianya. Kemudian dari makanan beratnya ada nasi daging gepuk, nasi empenyet, kemudian cemilannya rempeyek, telur gabus dan sebagainya. Keunikannya itu karena produk saya itu kan makanan, jadi menonjolkan itu dengan cara inovasi atau kreativitasnya. Contohnya itu yang katimus. Jadi katimus itu menggunakan gula aren asli dan singkongnya fresh dan kita tambahin potongan buah nangka karena buah nangka itu kaya akan harumnya ya, wanginya. Jadi menambah selera juga. Terus ditambah kelapa muda, kemudian
kita kasih potongan gula arennya agar pas dimakan itu ada sensasi meltingnya. Untuk lontong isinya yang tadi saya sebutkan, jadi ada bumbu-bumbu rasa seperti opor, rendang, bumbu betutu, dan sebagainya. Kasih. Selanjutnya apa sih rencananya agar produknya itu dapat dilihat konsumen? Yang pertama itu sering memposting gambar produknya melalui media sosial. Yang kedua, mengenalkan produknya itu melalui endorsement, selebgram, ataupun food blogger, karena banyaknya followers itu mempengaruhi tingkat promosinya. Ketiga, memberikan tester secara gratis, memberikan tester itu ke offline maksudnya. Kemudian bisa melalui mouth to mouth, jadi kan setelah mendapat tester mereka bisa merasakan produknya dan bisa memberikan saran kepada teman-temannya gitu. Kemudian nomor 4 itu ada aktif di semua media sosial dengan cara memberikan review ataupun testimoni produk agar konsumen itu tidak hanya melihat tapi timbul juga rasa ingin mencoba atau ingin membeli. Setelah kita membahas mengenai deskripsi dan keunggulan produk, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi pemasaran atau marketing Mix 4P. Yang pertama, produk atau jasa yang ditawarkan, yaitu jajanan pasar seperti katimus, lontong isi ayam bumbu opor, kemudian makanan berat, dan cemilan seperti rempeyek, telur gabus, atau kentang mustafa. Yang kedua, harga yang ditawarkan untuk jajanan pasar yaitu Rp35.000 per boxnya itu isi 10, makanan berat Rp25.000 sampai Rp45.000, dan cemilan seharga Rp20.000. Yang ketiga, distribusi. Untuk awal penjualan, produk akan dijual di rumah dengan pendistribusian melalui jasa ojek online atau pemesanan melalui WhatsApp, yang selanjutnya produk bisa diambil melalui jasa ojek online. Cara ini digunakan untuk semua produk. Sedangkan untuk produk yang tidak rentan basi seperti cemilan, itu maka akan dijual melalui marketplace dan pengirimannya melalui jasa kurir yang tersedia. Yang keempat, yaitu promosi. Memposting di media sosial setiap hari, artinya kita harus aktif, media sosial itu harus aktif. Kemudian, endorsement melalui selebgram, food blogger, influencer agar dilihat banyak orang. Jadi followers orang tersebut itu bisa melihat brand kita dan produk-produk kita. Selanjutnya, iklan lewat Instagram dan tasar secara offline, mulai dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, menghitung biaya marketing. Biaya marketing yang dikeluarkan, yang pertama cetak poster promosi itu sekitar Rp10.000 dan Instagram Ads sekitar Rp150.000, totalnya Rp160.000. Akan tapi jika ingin membuat brand lebih terkenal, yaitu melalui endorsement ataupun melalui influencer dan selebgram, itu bisa dibiayai sekitar Rp2 juta. Tapi untuk saat ini saya hanya mengeluarkan Rp160.000 untuk biaya marketing. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen operasional, yaitu rancangan produksinya. Alat-alat yang dibutuhkan bisa kita lihat di gambar, yaitu wajan, tabung gas, parutan, kukusan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aktivitas produksinya nanti akan saya tampilkan di layar.
Untuk harga pokok produksi atau HPP yaitu total keseluruhannya itu 265.000, sedangkan untuk per unitnya yaitu 26.500. Dan untuk keuntungan kotor atau omset produknya yaitu per unitnya 13.500. Dan perkiraan biaya operasional yaitu terdiri dari listrik dan air, biaya promosi, gas dan gaji yaitu 445.000. Untuk menutup biaya operasional yaitu titik impasnya, maka dengan biaya operasional sekitar 445.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 33 unit untuk menutup biaya operasionalnya. Sedangkan untuk perhitungan balik modal atau break even point itu per unitnya dengan modal 985.000, maka akan balik modal setelah menjual 73 unit. Untuk perhitungan perkiraan pendapatan dalam 1 tahun, dapat kita lihat dalam tabel bahwa perkiraan penjualnya itu mulai dari 100 piece sampai 210 piece atau 100 box. Dengan total terjualnya itu selama 1 tahun 1.860 box dengan perkiraan laba kotornya itu 25.110.000 rupiah. Kemudian untuk perkiraan penjualan laba bersih dalam 1 tahun yaitu 20 juta rupiah. Kemudian untuk perkiraan biaya operasionalnya ada 5.340.000 dan tadi laba kotornya 25.110.000 ya. Selain itu ada balik modal atau break even point itu jika kita lihat bahwa di sini Rasela Project akan balik modal itu pada bulan ke-7. Dan yang terakhir yaitu ada payback period, yaitu teknik analisis keuangan dengan tujuan untuk mengukur seberapa cepat suatu investasi atau modal dapat kembali, yaitu sekitar setengah bulan. Ya, jadi berdasarkan perhitungan di gambar yaitu menghasilkan nilai sebesar 0,60 tahun, atau hal ini menjelaskan bahwa pengembalian investasi dapat dilakukan selama 0,60 tahun atau setengah bulan. Baik, itu penjelasan mengenai manajemen operasional. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas atau BMC ini merupakan garis besar dari analisa-analisa yang sebelumnya telah saya jelaskan. Jadi, Rasana Project merupakan bisnis di bidang kuliner yang menjual produk makanan tradisional Indonesia dengan kemasan eco-friendly. Produk yang ditawarkannya itu ada jajanan pasar, yaitu katimus, lontong isi, lemper, dan sebagainya. Kemudian ada cemilan dan makanan berat. Keunggulannya yaitu rasa yang enak, bahan yang berkualitas, dan menggunakan kemasan yang eco-friendly. Perbandingan dengan produk lain yaitu tanpa ada pengawet, harga jauh lebih murah. Jumlah produksinya minimal 10 box per bulan. Tempat menjualnya offline dan online shop. Kegiatan utamanya yaitu pertama, membeli bahan baku dan perlengkapan. Kedua, memproduksi. Ketiga, mengemas atau packing. Keempat, menerima orderan atau admin. Kelima, mengirim paket. Untuk target konsumen, yang pertama Kota Bandung, yaitu daerah Dago dan sekitarnya secara offline. Kedua, online shop se-Indonesia dengan pemasaran Instagram Ad dengan jangkauan Jawa Barat. Kriteria umur, remaja sampai dewasa, tingkat pendapatan menengah ke atas. Untuk sumber daya utamanya, yang pertama alat masak, itu kompor, gas, kukusan, baskom, talenan, pisau, dan lain-lain. Bahan produksinya, contohnya itu katimus, membutuhkan singkong, kelapa, gula aren, nangka, dan daun pisang. Untuk tenaga kerjanya membutuhkan bagian produksi, pengemasan, dan bagian pemasaran. Selanjutnya, sumber daya manusia itu jika berdasarkan diagram organisasinya, untuk pemilik itu manajemen pemasarannya, untuk pemilik yaitu saya, Mayaskena, dan manajemen pemasarannya itu kakak saya yaitu Aldi. Manajemen keuangannya itu saya sendiri, manajemen produksi ibu saya dan Ibu Dida, dan manajemen SDM-nya yaitu saya sendiri.
Selanjutnya, strategi penjualannya itu seperti apa? Yang pertama, Instagram Ads dengan jangkauan Jawa Barat. Yang kedua itu melalui giveaway produk melalui Instagram dengan cara mereview produk Rasana Project. Yang ketiga, membuat promosi berupa beli 2 gratis 1 untuk pembelian secara offline. Bagaimana rencana keuangannya? Rencana keuangan itu yang pertama biaya peralatan dan biaya lain-lain, yaitu untuk modal awal sekitar 985.000, kemudian biaya operasional sekitar 445.000, biaya produksi 265.000, biaya pemasaran 160.000, totalnya 1.855.000. Untuk modalnya berasal dari modal pribadi yaitu 1 juta rupiah, modal orang tua 1.500.000, totalnya 2.500.000. Itulah beberapa penjelasan mengenai ide bisnis saya yaitu Rasana Project. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.